Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David William Panjaitan, NPM C1C020174, kelas 3C S1 Akuntansi. Video saya kali ini akan membahas materi akuntansi yang bertema revenue. Baiklah, langsung saja kita bahas materi kita pada saat ini. Materi kita dimulai dari pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Prinsip pengakuan pendapatan ketika mungkin probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi, tipe transaksi, penjualan dari persediaan, pendapatan dari penjualan, tanggal penjualan atau pengiriman, pemberian jasa, pendapatan dari jasa, jasa telah dilakukan dan dapat ditagih, perizinan, penggunaan aset, pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Seiring waktu atau saat aset digunakan. Penjualan aset selain dari persediaan, keuntungan atau kerugian pelepasan aset, tanggal penjualan atau pertukaran. Pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Pengakuan dapat ditunda jika tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskonan. Seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat atau imputed. Pengukuran pendapatan penjualan. Ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan atau finance arrangement, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskonto pembayaran dengan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat dapat ditentukan dari yang pertama, suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan, atau suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa saat transaksi. Pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan penjualan. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dengan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Jika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pengakuan pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Entitas tidak lagi melanjutkan pengolahan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal
kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut, dan biaya yang terjadi atau akan terjual sehubung transaksi penjualan tersebut dapat ditukar dengan andal. Penjualan tagihan dan tahan, bill and hold. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapat diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila kemungkinan besar pengirim akan dilakukan. Barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat pembayaran izin tetap berlaku. Instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengirim serta instalasi dapat inspeksi telah diselesaikan. Namun pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika proses instalasi sederhana atau pemeriksaan diakui hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Penjualan cicilan. Installment sales. Pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Harga jual adalah nilai kini dari imbalan ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Hak pengembalian oleh pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengambilan atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirim dan jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Metode pengakuan yang dapat digunakan adalah tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa, pencatat menjual tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Pengakuan pendapatan. Penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi, penerima atau pembeli konsigen berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual konsignor. Pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Penerimaan tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Pengirim mendapatkan laba atas penjualan. Pengirim mendapatkan hak komisi atas penjualan. Penjualan secara kredit, layaway sales. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat barang dikirim. Jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tanggungan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli. Penjualan dengan opsi beli, jual bagi penjual atau pembeli. Perlu dianalisis apakah penjual secara substansial telah memindahkan manfaat dan resiko kepemilikan kepada pembeli. Jika penjual masih memiliki risiko dan manfaat kepemilikan, meskipun hak milik telah dipindahkan, maka transaksi tersebut merupakan perjanjian pedagang dan tidak menimbulkan pendapatan. Hubungan prinsipal agen. Jumlah yang boleh diakui sebagai pendapatan oleh agen hanya komisi atau penjualan saja, net operations, bukan total nilai penjualan barang atau jasa. Karakteristik prinsipal. Memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan atau memenuhi pesanan atas barang atau jasa,
menanggung resiko atas persediaan sebelum dan sesudah pemesanan, selama pengiriman atau saat pengambilan. Memiliki kekuasaan di dalam menentukan harga langsung dan tidak langsung, menanggung resiko kredit pelanggan jika penjualan dilakukan dengan kredit. Pengakuan pendapatan penjualan. Ketika pembayaran atau pembayaran parsial diterima di muka atas pengiriman barang yang sekarang belum dimiliki, sebagian persediaan, misalnya barang masih harus dibuat atau akan dikirim langsung kepada pelanggan dari pihak ketiga, maka pendapatan diakui saat barang dikirim kepada pembeli. Kontrak jasa. Mengikuti kriteria yang sama dengan kontrak jangka panjang, pendapatan diakui jika pendapatan dapat diukur secara andal, manfaat ekonomi mungkin probable diperoleh, tingkat penyelesaian dapat diukur dengan andal, biaya dapat diukur dengan andal. Kontrak jasa. Peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan, pelaksanaan jasa, tindakan, pendapatan diakui saat jasa dilaksanakan, lebih dari satu tindakan, pendapatan diakui sebagai bermacam-macam tindakan yang menyebabkan terjadinya keseluruhan transaksi. Dapat digunakan dalam kondisi yang pertama, jumlah yang ditentukan untuk tindakan identitas atau sejenis. Yang kedua, jumlah yang ditentukan untuk tindakan yang ditentukan tetapi tindakan tidak identik. Yang ketiga, jumlah yang tidak ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis selama periode tetap fixed pelaksanaan. Multi-path Deliverable Arrangement (MDAS). MDAS memberikan produk atau jasa majemuk kepada pelanggan sebagai bagian dari suatu perjanjian arrangement. Isu utama akuntansi. Yang pertama, bagaimana mengalokasikan pendapatan dari berbagai macam produk dan jasa, bagaimana mengalokasikan pendapatan pada periode yang sesuai. Multiple Deliverable Arguments (MDAS). Semua unit MDA dianggap sebagai unit akuntansi terpisah, mengingat item yang telah dikirim memiliki nilai untuk pelanggan pada basis mandiri standalone basis. Perjanjian termasuk hak pengambilan umum untuk barang yang telah dikirim. Pengiriman atau pelaksanaan item yang belum dikirim dianggap mungkin atau probable dan secara substansial di dalam kontrol penjual. Multiple delivery arguments virtual to customer on standard basis. Ya, include general right of return, delivery of unretrievable items, probable and substantial, controlled by seller, do not account for subprivate unit, account for as spare part unit, allocate based on fair value. Situasi pendapatan lainnya. Bunga, royalti, dividen. Bunga diakui selama periode penyediaan jasa dan menggunakan metode suku bunga efektif. Royalti diakui sesuai dengan substansi perjanjian umumnya, menggunakan metode garis lurus selama masa perjanjian. Dividen ketika pemegang saham memiliki hak atas pembayaran, tanggal pengumuman. Pertumbuhan aset biologis, basis penyelesaian produksi. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.